Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dakwah mu'alaf, jumpa lagi bersama saya Filipus Christian, mantan kafir yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam dinul Islam. Jumpa lagi dengan saya, saudara. Saya akan membawakan satu nomor konten lagi untuk menjadi edukasi dan pertimbangan bagi saudara-saudara yang masih memiliki akal, saudara, dan tetap menyembah kepada Tuhan yang tidak berbentuk makhluk apapun. Kali ini saya mengangkat satu tema lagi, ya terserah. Ya, bebas. Anda mau pilih tema apa yang cocok buat Anda tentang video kali ini. Namun saya mengambil tema malam hari ini upaya pemurtadan yang gagal, ya, atau penginjilan yang gagal. Nah, itu yang akan menjadi tema kita, atau apalah nanti ya. Saya kasih judul lah nantinya di video, ya, video yang akan diupload tentunya, ya. Nah, narasinya adalah upaya pemurtadan versi otak kuaci. Nah, Anda tahu kan kuaci itu gede, kecil banget, ya. Terus dibuka isinya juga kecil. Kuaci adalah makanan camilan, ya, snack, makanan ringan yang terbuat dari bunga matahari dan kecil-kecil banget dong tentunya. Nah, otaknya ini si orang yang muncul di gambar ini ya seperti itu, seperti kuaci, kecil banget. Kayak kacang buah ketapang begitu, kecil banget. Ya, kecil lah pokoknya. Nah, narasi yang ada di tulisan kuning itu bertuliskan upaya pemurtadan versi otak kuaci, ya. Yang hijau, umat Islam tak sebodoh domba-domba mundet. Dan terakhir yang warna orange, yaitu dombamu saja bingung apalagi umat Islam. Nah, itu yang akan kita bahas. Namun sebelumnya saya mengajak saudara untuk mendukung program kerja kami yang saat ini terus kami langsungkan. Walaupun hujan tak berhenti, tetapi minimal kami hari ini, ya, di pembangunan musola bina mu'alaf yatim dan duafa tetap terus mengerjakan pembangunan, saudara-saudara, ya. Dan walaupun kali ini belum bisa lanjut untuk pengecoran karena hujan, ya. Takutnya kalau dicor malah ambruk lagi, ya, begitu. Jadi kita tunda dulu sampai cuaca membaik. Dan ini dia videonya yang mungkin menjadi pertimbangan Anda mendukung program kerja kami. Mari saudara, jadilah pemain dan jangan hanya jadi penonton. Ini dia. Kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar, ya, sarang burung daratan, sudah selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, ya, seperti ini bentuknya atau kondisinya terkini. Insya Allah ini akan di balkon untuk ke lantai atas, tetapi belum bisa kami mengerjakannya karena khawatirkan cuaca yang terlalu banyak hujan, cornya jadi kurang baik hasilnya. Jadi ya pertimbangan daripada tukang, kita terpaksa mengerjakan ini di belakang saya ini, penimbunan lahan atau halaman musola
Ya, demikian silakan dukung melalui rekening yang ada dan juga konfirmasi ke nomor yang ada. Terima kasih orang-orang yang sudah mendukung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat kali ganda dunia dan akhirat. Allah insya Allah lancarkan rezeki, lancarkan usaha dan mudahkan segala upaya dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan jika diniatkan bagi orang-orang yang telah mendahului, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada arwah mereka, Allah tempatkan mereka di tempat yang layak, terpuji, dan insya Allah diterangi kuburnya, diwangikan, diluaskan kuburnya hingga Allah Subhanahu wa taala tempatkan di jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian saya lanjut kepada pembahasan kali ini, yaitu upaya permurtadan versi pendeta otak kuaci ya. Karena dia sudah menyentuh Islam ya, saya agak keras ya. Judul saya tergantung. Kalau yang kita bahas ini nggak menyakitkan umat Islam dan nggak menyentil umat Islam ya, kita nggak akan keras. Tapi kalau sudah menyakiti hati kami, apalagi menyentil langsung agama kami, ya selesai sudah kau. Buatlah judul untuk perbandingan ya, sebagai upaya untuk melindungi umat dari pendangkalan akidah. Demikian, dan ini dia videonya ya, video pemurtadan gitu loh. Ya, oleh pendeta Rasul Iblis, maksudnya Rasuli Lubis ya, gitu. Itu jangan salah ngomong dong. Setelah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, oh ternyata kalau kita lewat amal nggak mungkin mampu. Lewat apa? Lewat penebusan. Caranya gimana? Kita terima dengan anugerah. Robbana atina fid dunya hasanah wal apa? Kan gitu kan? Jadi itu kan artinya modal baca Latin kau. Itu karena dia tahu dia nggak sempurna. Nah, hidup nggak boleh, insya Allah. Jadi terlihat di sini ya, pendeta Rasul Lubis itu turun lapangan, door to door, face to face ya, mencari orang yang memang berhijab, yang Islam, memang dia tahu Islam ya. Dan bahkan dia menyentil tentang Isa dan Yesus ya, yang mana di sisi lain, di satu sisi Yesus katanya bukan Isa bukan Yesus, tetapi di sisi lain ketika mereka mau menipu umat Islam untuk agar supaya murtad, mereka mengatakan oh Isa itu Yesus, Yesus itu Isa, Isa itu Allah, Allah itu Allah, itu Allah, Allah itu Allah. Pokoknya begitulah ya, takia Korintus lah ya, sesuai dengan isi nas mereka tentunya, nas kitab suci mereka yang mereka anggap suci itu loh. Ya, kalau oleh dustaku kebenaran Allah terus melimpah ya, atau apa ya, seperti itulah ya. Jadi ada pembolehan berdusta begitu ya, agar kemuliaan Tuhan terus menyebar. Yang penting dengan dusta pun boleh gitu loh. Nah ini nih, lanjut. Neraka surga harus ada kepastian, surga atau neraka gitu. Terus dia tanya, kalau bapak, oh saya yakin pasti surga. Masa bisa ke surga, gimana ceritanya? Iya, jadi gini Bu ya, kalau kita sudah ke neraka dulu, dihisap dulu, ya kan kita sengsara dulu dong. Aduh panas ya Allah, panas Tuhan, panas macam-macam. Pakai Allah ya, pakai Allah iya ya. Dong, pasti dong. Kita kan baca, kita pelajari kan. Pak, nah panas. Ibu ini mengatakan, oh kok ngerti baca ya? Ya kan kita baca. Ini ibu ini kayaknya tidak ya, memang awam banget ya begitu ya. Dia tidak tahu di depannya ini seorang misionaris begitu ya. Ini kerjaan saya dulu sih sebenarnya, door to door seperti ini, mencari umat Islam di pedalaman-pedalaman atau di pedesaan-pedesaan atau di ya walaupun di perkotaan kita bisa membaca ya, ini orang awam ini. Ada pokoknya caranya, cara melihat oh ini Islam awam. Memang dari mata pelajaran misiologi dulu kita sudah pelajari ya, trik-trik untuk menginjil kepada atau memurtadkan umat Islam ya. Kita cari Islam yang awam, kita bisa melihat dari fisiknya ya, kita bisa melihat ya, kurang lebih bisa melihat, dan tebakan kita itu ya jarang meleset. Walaupun menebak, tapi oh ini awam, oh ini orang profesional ini atau orang yang alim begitu ya. Tapi tebakan kita itu jarang meleset. Kalaupun meleset kita langsung bersilat lidah ya pada waktu itu. Ya lanjut. Nah sekarang kalau kita ada yang nggak panas dulu, masa pilih yang panas dulu? Pilih insya Allah atau pasti? Pilih insya Allah apa pasti? Insya Allah loh kan? Iya, kalau insya Allah kan ini kan, insya Allah itu kan udah semua milih yang pasti. Semua milih yang pasti kan, bukan mudah-mudahan kan? Itulah sebabnya Tuhan yang nggak kelihatan itu, yang orang panggil Yahweh, Elohim, Allah,
apapun itu namanya, itu datang ke bumi. Mengambil rupa manusia. Itu dia. Terus sebagai anak manusia, dia harus menebus dosa manusia, karena manusia nggak bisa menebus dosa sendiri, karena Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa ini dosa waris udah, lagi. Kan anak-anak yang memang bibitnya dosa gitu loh. Yang suci yang kudus itu ya Yesus itu yang datang ke bumi itu. Sebenarnya sederhana, orang kalau mau pasti dia selamat itu bukan karena perbuatan baik, karena dia nggak mungkin mampu. Jadi dia harus percaya lewat penebusan Yesus Kristus. Ya Tuhan Begitu Yesus, saya percaya dengan pengorbanan Yesus saya selamat. Harusnya begitu. Lu Sekarang yang berzina, Yesus. mau nggak percaya sama Tuhanmu Yesus? yang dibunuh. Mau Mana nggak? sih? Gimana ya Pak? Tapi kan agamanya Islam. Bukan, ini nggak ada masalah agama. Udah Nggak mengatakan. nyangkut agama, nggak ada kain agama. Ibu percaya Yesus, bukan ibu suruh. Nih kan dia udah, tapi kan agama saya Islam, mau disuruh murtad. Ya. Memang gila ini Rasul Iblis ini. Ini saya bilang Rasul Iblis ini ya. Pak Rusuli Lubis ini adalah Rasul Iblis ini. Utusan Iblis. Lanjut. Lanjut. Ke Kristen suruh kemana-mana, bukan. Bukan. Dia roh Allah, rohullah wa kalimatullah. Rohullah kalimatullah itu datang. Ini bukan kebetulan, Bu. Terus terang, saya nggak kenapa tergerak tadi mau beli ini kan. Sebenarnya nggak mau beli ini, tapi saya bilang saya mau ceritakan ini, ya saya harus sekalian beli. Ibu mau Pura-pura nggak beli buka gitu hati? loh. Terima Yesus. Yesus, aku percaya dosaku ditebus. Aku yakin dalam nama Yesus. Itu aja. Ibu mau agama apa nggak masalah. Nggak masalah. Aku yakin percaya engkau datang ke bumi untuk saya, untuk menebus saya dari dosa. Ini Ibu, Itu ini loh Pak, apa namanya? Ya kalau Bapak Yesus aku Allah gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Jadi Ibu ini makin hari makin bingung gitu. Ibu, ya percaya kan? Ya, dia Dan datang ke tapi bumi, tetap kekeh, mengambil tapi rupa tetap manusia itu. Tapi tetap kekeh ya, Terus tetap gimana? kuat. Yang mati itu bukan Allah, nggak, Tuhan Allah itu nggak mungkin bisa mati. Ya Allah Nggak bisa mati Allah. Itu nggak kekal. Yang mati itu ya, anak manusia yang datang ke bumi, tapi dia suci, kudus, nggak ada dosanya. Gitu. Jadi ibu dikasih Yesus. Anak manusia yang datang ke bumi. Bukankah Yesus itu Tuhan sudah dari lahir? Kalau menurut Injil Lukas, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kecuali itu memang Tuhan yang kalian ganti menjadi Tuhan. Begitu lahir barojol, ngaborojol, begitu ngaborojol atuh euy. Dia teh udah Tuhan. Menurut Injil Lukas, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kecuali itu memang bukan Tuhan. Tuhan tapi Anda tambah Tuhan. Barulah dia bukan Tuhan yang mati. Lanjut. Jadi sebenarnya mata ibu udah mulai berbinar-binar. Iya udah mulai tenanan apa ya aku. Pede banget nih. Wih, sederhana Bu sebenarnya. Ya, orang kadang gini ya. Orang maunya yang sulit. Orang Indonesia ada lucu Bu. Jadi ibu itu bukan maksudnya pindah agama. Ibu itu percaya Yesus. Penipuan. Maksud saya begitu. Yesus, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Kalau ibu nggak mau Yesus, Isa kan? Al-Masih. Yesus, Aku Isa percaya. Al-Masih Yesus. Yang Kalau penting Isa murtad Al-Masih dulu. datang ke bumi, dialah yang menebus saya dari kejahatan dosa saya. Red. Ibu ini makin hari makin bingung dengan penjelasannya, kagak ngerti-ngerti gitu loh. Tapi tetap kokoh dalam keimanannya, itu hebatnya ini ibu. Bingung nggak ngerti, ya memang nggak akan ngerti. Jangankan umat Islam ya. Ya, yang pertama dia mau memurtadkan ibu secara lisan, ya udah mau memurtadkan secara lisan walaupun tidak secara mungkin data dia sudah murtad, tapi ingin memurtadkannya secara lisan tapi nggak berhasil. Ibu ini tetap kokoh begitu ya, walaupun dia tidak memahami siapa yang di depannya ini, bahwa ini adalah seorang penipu, rasul utusan iblis yang datang untuk menyesatkan dia gitu loh ya. Ya, ini intinya bahwa ini seawam-awamnya umat Islam tidak seawam atau tidak sebodoh domba-dombanya kafir rasul iblis ini. Iya kan? Dan yang kedua ya, walaupun ini ibu ini bingung, tetapi dia masih tetap kuat dalam keislamannya ya. Luar biasa ini ibu. Dan yang ketiga,
Ya, memang membingungkan, gak akan bakal ngerti. Jangankan umat Islam ya yang tidak pernah mendengar teori ketuhanan keblinger membingungkan ya. Seperti yang apalagi yang menjelaskannya si Rasul Iblis ini. Aduh, lebih parah lagi, lebih orang tidak paham. Kalau pendeta lain mungkin yang menjelaskan masih bisa dipahami gitu loh ya. Kayak mungkin pendeta Sulistio ya, Yakub Sulistio, pendeta siapa ya, banyak kan pendeta yang bisa menjelaskan dan akhirnya bisa memahami, atau mungkin Hendritan. Itu orang agak paham, tapi kalau si otak kuaci ini yang nggak paham. Jangankan Anda orang Kristen pun, saya pun bingung dengan penjelasannya. Ya, saya mantan Kristen, tapi bingung dengan penjelasannya. Bukan seperti itu konsep-konsep untuk cara-cara untuk menjelaskan konsep Trinitas sebetulnya ya. Oke, dan bagaimana saya tidak mengatakan bahwa jangankan umat Islam, bahwa domba pun ya, dombanya pun ya, orang Kristen pun yang menjadi dombanya gembala-gembala ini juga bingung. Coba kita lihat, orang Kristen pun bingung dengan penjelasannya. Coba lihat ya, ini dia penjelasan dari ini. Coba lihat. Anti Yesus itu waduh banyak kali di Indonesia ini. Nah, sekarang coba Yesus lihat. Tuhan bukan, Pak? Yesus Tuhan, Pak. Bingung kan? Ini jemaatnya. Tuhan bisa mati nggak, Pak? Yesus mati nggak, Pak? Mati. Yesus mati. Tuhan nggak, Pak? Tuhan bisa mati nggak, Pak? Yesus mati nggak, Pak? Loh, kata Bapak tadi Tuhan nggak bisa mati. Nah, itu kan. Gimana sih Bapak ini ngomongnya bolak-balik? Nah, karena kau punya ajaran itu memang harus bingung-bingung. Ya, bisa dibilang ini kata kasarnya, jadi OTN itu wajib dungu selama-lamanya. Karena kalau cerdas pasti akan meninggalkan agamamu ya. Ya, lanjut lagi, itu kebingungan. Dan bagaimana tidak membingungkan lagi? Coba lihat penjelasannya tentang apa itu Trinitas. Coba lihat. Kita pertunjukkan lagi satu. Bagaimana itu Trinitas menurut ini ya. Jadi ini jelas sekali, memang sangat membingungkan ya. Nah, coba saya tunjukkan satu video lagi ini. Trinitas versi Rasul Iblis. Ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Dia itu satu, Esa, ya, tapi bukan sendiri begini. Dia ini tiga, ya, nempel-nempel tiga-tiga ini ya, ya. Tetapi bukan tiga juga. Dia harus satu, tapi tidak boleh sendiri. Dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, tapi tidak boleh berpisah, tetapi tidak boleh juga disatukan. Tidak boleh disatukan, tapi bukan berarti dia tiga. Aduh. Selamat bingung selama hidupmu, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan bingung. Dombamu aja yang setiap hari mendengarkan keterangan dan didikanmu itu bingung. Apalagi umat Islam yang baru mendengar apa itu Torabika. Bingung dia. Oke, demikian saya akhiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam dalam diri kita, dan insya Allah kita semua mati dalam keadaan lisan kita basah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tabarakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Christian, we support Israel. Ini tarian ular beludak, ya, ular beludak nama tariannya. Silahkan kirim donat guys, donat, 1 donat atau 30 koin, itu kita buat tarian ular beludak. Oke? Yang mau lihat tarian ular beludak, silahkan kirim 30 koin, kita buat tarian ular beludak. Yuk silakan. Nah, gua demen nih, kita buat ya. Ini tarian ular beludak guys, khusus buat kalian.
Gas. Oke. Itu nama tarian ular bludak. Tarian ini, tarian ular bludak. Ya, ular bludak nama tariannya. Silahkan kirim donat guys. Donat. 1 donat atau 30 koin. Itu kita buat tarian ular bludak. Oke. Yang mau lihat tarian ular bludak, silahkan kirim 30 koin. Kita buat tarian ular bludak.